Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat jumpa lagi dengan Ibu ya. Gimana kabar teman semua di hari Minggu hari ini ya? Tentunya teman-teman juga semua sehat walafiat ya. Ibu juga sehat walafiat. Dan buat teman-teman hati-hati bila libur, jangan di tempat kerumunan ya. Cepat pulang ya, jangan malam-malam ya. Dan jaga kesehatan ya. Dan buat teman-teman semua dan subscriber Ibu semua, hari ini Ibu acaranya cuma beli buah temen ya. Tadi Ibu beli tragindeng. Hari ini Ibu beli tragindeng karena Ibu capek bener temen ya. Hari Minggu kerjaannya double ya. Nih ya, Ibu terlalu capek, jadi Ibu beli tragindeng dan biar nggak seberapa capek. Dan hari ini Ibu beli sambal ya, beli sambal set-setan ya, ini ya sambalnya ya. Nih, beli sambal set-setan nih ya. Kalau makan tuh nggak ada sambalnya, nggak selera ya temen ya. Nih ya, Ibu buahnya beli apel temen ya, ini ya, ini buahnya buah apel ya. Hari ini Ibu beli buahnya belah apel ini ya. Ibu beli 3 kilo ya, ini satu kresek ini ya. Ini 3 kilo satu kresek ini ya. Ibu juga beli ikan ini ikannya ya. Ibu beli ikan itu loh temen ya, ikan yang putih itu loh temen. Ibu beli ikan yang putih itu, ikan apa namanya itu teman? Kalau di Indonesia namanya ikan patin, apa itu namanya temen ya, bukan ikan patin temen. Nggak tahu itu apa gitu loh temen, tapi mahal itu digoreng, sudah digoreng dimakan sama sambal sudah cukup temen ya, nggak usah dimasak apa-apa, cuma digoreng aja ya, jadi sudah enak ya. Dan itu tadi acaranya Ibu beli buahnya, beli apelnya 3 kilo ya. Beli tragindeng, ini tragindengnya ya. Karena hari ini Ibu capek bener dan beli cabai sambal terasi ya. Sambal terasi set-setan itu loh temen ya. Nih, beli tragindeng, ini tragindengnya. Beli buah dan beli ikan. Beli ikan 2 kilo temen ya. Ini loh, ikan apa yang putih itu loh temen ya, tipis-tipis putih itu loh. Ikan apa namanya itu, Ibu beli 2 kilo ya. Jadi sekalian belanja ya. Dan Ibu tercapek bener, hari Minggu kerjaannya double ya, kerjaannya banyak ya karena hari Minggu ya. Jadi Ibu capek bener. Jadi Ibu beli tragindeng buat minum nanti malam, direbus sama jahe temen ya. Nggak diminum itu doang, direbus lagi. Kalau Ibu kalau capek itu minumnya tragindeng, itu bikin Ibu kalau badannya capek itu beli tragindeng direbus sama jahe temen ya, terus dikasih susu. Itu cuma itu Ibu kalau capek. Jadi menjaga kesehatan itu lebih penting teman buat kerja di luar negeri ya temen ya, karena tenaga kita dipakai 24 jam kayaknya ya temen ya. Jadi kita harus pandai-pandainya menjaga kesehatan para TKI, TKW di luar negeri ya, karena kerjaannya terlalu capek. Apalagi yang ngurus lansia temen ya, yang ngurus lansia kerjaannya luar biasa capeknya bener temen. Kadang malam nggak tidur, apalagi kalau lansianya rewel temen ya, semalam nggak bisa tidur juga temen ya. Jadi ya maklum lah, jangan disesali, jangan bersedih, kita terima apa adanya kerjaan kita kerjakan dengan ikhlas. Insya Allah kita juga dapat upah yang ikhlas dan barokah buat modal kerja di rumah nanti dan buat bantu keluarga ya teman ya. Jangan bersedih ya, yang penting kita kerja keras, jaga kesehatan, terutama kita harus pandai-pandai menjaga keuangan, jangan sampai boros-boros teman ya. Ingat kita kerja mati-matian di luar negeri ya,
memang orang yang belum pernah kerja di luar negeri mikirnya bekerja di luar negeri itu enak temen ya. Katanya ya banyak. Kalau pas saya cuti, kalau pas ibu cuti itu ini ibu cerita apa adanya temen ya. Pas ibu cuti kemarin itu ngomongnya tetangga itu orang lain tuh apa teman? Wah, kerjanya di luar negeri enak, makan enak, tidur enak, santai, rileks. Di luar negeri jalan-jalan shopping sana sini setiap hari. Badannya dandan cantik, menor. Ya kan itu yang dandan cantik, menor kan nggak semua orang, juga nggak setiap hari, mungkin ya pas teman-teman libur. Itu kalau libur itu kan urusan pribadi, nggak tahu itu dandan apa, kayak pakai apa, kayak itu terserah, yang penting bisa menjaga diri sendiri. Tapi orang yang belum pernah kerja di luar negeri menilainya orang yang belum pernah ke luar negeri itu menilai yang di luar negeri itu katanya itu uangnya banyak, sebulan segini. Iya sih, memang segitu sebulan teman ya. Tapi apakah kita itu di luar negeri nggak butuh makan, nggak butuh lain-lain kebutuhan pribadi? Ya tidak semua majikan itu di luar negeri itu mencukupi segalanya teman ya. Kadang kalau ingin makan mie aja beli sendiri ya temen ya. Banyak yang seperti itu. Cuman kadang temen tuh nggak mau ngomong. Banyak yang seperti itu. Majikan itu cuma ngasih makan ya semakan itu. Kadang terus terang ya temen ya, kadang baju pun sampai berapa tahun nggak dikasih, ya beli sendiri ya nggak apa-apa. Tujuan kita kerja cari uang, dan kita makanya kita harus pandai-pandainya menjaga keuangan kita. Jangan sampai boros. Kita yang di sini juga berusaha menyehatkan badan supaya badannya tetap sehat, bisa kerja setiap hari, dan juga mikir yang keluarga yang ada di rumah gitu ya. Ya cuman gimana ya, banyak orang loh teman-teman ibu itu juga gitu. Kalau barusan pulang tuh kembali sini tuh ngomongnya itu ya sama. Katanya pulang di luar negeri itu enak, uangnya banyak, sebulan segini. Memang kalau dihitung gaji TKW itu sekarang itu kalau dihitung kurusnya uang Indonesia 8 juta lebih, kadang 9 juta. Lihat kurus dolar naik turunnya. Tapi apakah kita itu setiap bulan itu enggak beli ini itu, enggak butuh libur, enggak butuh ini itu loh yang membuat TKW kadang pusing di luar negeri itu. Kalau memikirkan tetangga atau saudara di rumah itu mikirnya itu, wah sebulan segini, pulang bawa segini, gini enak, tinggal mikirin. Nggak taunya orang yang di luar negeri itu keluh kesuh, nah itu kayak apa gitu ya. Itulah makanya orang kalau menilai orang itu kadang salah. Kadang pulang dari luar negeri, wah gini gitu salah. Nebak orang yang pulang dari luar negeri gitu itu salah sebenarnya. Karena apa? Dia belum pernah mengalami kerja di luar negeri, taunya cuma kerja di rumah. Jadi nggak ngerasain betapa sulitnya, betapa susahnya orang bekerja di luar negeri itu. Malam dibuat siang dibuat malam. Kadang 24 jam nggak tidur. Pernah kayak gitu juga temen. Tuh tanya teman-teman ibu tuh semua yang di luar negeri ngalamin. Tidur aja kadang cuma di pinggir ranjangnya lansianya yang dijaga itu. Kalau ibu yang kemarin itu kan, ibu kan majikannya 2 itu kan nenek sama kakek lah. Neneknya itu saya urus hampir 7 tahun temen ya. Hampir 7 tahun itu dia di Pantai Jompo. Ibu selama menjaga 7 tahun itu di Pantai Jompo itu berangkat pagi setengah 6 pagi itu sudah bangun. Setengah 6 pagi bangun, jam 6 berangkat teman pagi itu. Pulangnya nyampe rumah itu jam 10 malam. Setengah 10, jam 10 malam nyampe rumah kerja di rumah teman. Di rumah itu masih masak, nyuci, ngepel, nyapu, ya kerjaan rumah itu teman, kerja malam. Kadang setengah 2, kadang jam 1 itu baru mandi, istirahat jam 5, nanti kadang bangun, kadang setengah 6 bangun. Ya itulah, kadang kalau kecapean semalam nggak tidur, pernah kayak gitu tuh teman ya. Itulah namanya TKW. Bener, ini ibu curhat apa adanya teman. Kadang mungkin teman-teman tuh nggak mau curhat, mungkin kasihan yang keluarganya tahu, nanti dengar ceritanya di gini kan justru itu menutupi itu yang nggak baik teman ya. Lebih baik kita dibuka semuanya kerja, di semua tahu.
Jadi semua tahu apakah kerjaan TKW di luar negeri itu apa, jadi semua tahu. Kadang ya teman itu ada yang malu cerita, ngapain malu, kita kan jujur apa adanya. Jadi jangan apa ditutup-tutupin ya. Beginilah kerjaan kita di luar negeri, supaya keluarga atau saudara bila kita pulang tidak menuduh di luar negeri itu yang macam-macam. Dan uang itu sebulan kok segini, kok pulang cuma bawa segini, di mana uangnya. Itulah orang yang belum pernah kerja di luar negeri, taunya uang, dan menuduh orang yang bukan-bukan, menuduh orang itu yang jelek. Jadi bulan dilihat di YouTube ada TKW yang mengupload itu sebulan gajinya segini loh, itu dia pulang pasti bawa uang, kok dia tuh nggak bawa uang. Itu banyak tetangga itu, saudara atau orang lain itu banyak yang bilang begitu, itu banyak teman. Tapi kan orang itu kan nggak semua majikan ngasih los segalanya. Itu jujur ibu aja yang ngurus orang tua lansia aja, yang satunya neneknya diurus sampai 7 tahun. Loh, jujur ini teman ya, jujur ibu 7 tahun menjaga loh, itu sampai mati loh. Itu nggak pernah apa itu kok dikasih ini, itu nggak pernah ya. Kita punya uang, aku punya uang, itu ya uang gaji ya, ingin beli ini itu ya beli sendiri, nggak pernah dikasih apa-apa, itu nggak pernah. Tapi ibu nggak menyesal, ibu ya biasa aja, disyukurin. Yang penting gaji rutin, bila nggak libur juga dikasih uang libur. Kalau belanja juga begini, ngambil waktu turun di bawah, ngambil waktu untuk bikin video begini. Kalau di rumah kenapa teman ya? Kalau di rumah itu kalau ada orang, di rumah ibu itu setiap hari ada orang. Jadi yang mau bikin video itu sebenarnya nggak apa sih, ibu sendiri yang malu. Jadi kalau nggak pas belanja gitu, ibu nggak bisa bikin video. Di rumah itu malu. Orangnya nggak pernah keluar di mana tuh, jarang temen ya. Kadang ibu bikin video gitu pas orangnya mandi atau apa, itu ibu cepet gitu. Kalau nggak gitu pas orangnya tidur gitu, ibu bikin video gitu. Nggak pernah di rumah nggak ada orang, tiap hari itu ada orang. Karena menjaga orang lansia itu di mana-mana rumahnya ada kamera teman ya. Di Hongkong itu semua di rumah majikan tuh ada kameranya. Selain malu ya itu ada kameranya itu. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi ya malu sendiri. Jadi buat teman-teman semua dan buat keluarga semua ya yang ada di Indonesia ya, jangan memikir dan menuduh TKW itu di luar negeri itu enak, uangnya banyak, sebulan gajinya segini. Memang gajinya itu kalau dikerusin uang Indonesia segitu, tapi di luar negeri itu membutuhkan, ibarat mobil itu butuh bensin, butuh solar temen ya, nggak cuma mobil, ibarat mobil cuma mobil itu nggak bisa jalan, pasti dikasih bensin, dikasih solar ya. Itulah, jadi jangan sekali-kali apa itu kalau ada di komenan ibu itu di DM ibu itu, wah di luar negeri enak, sebulan gajinya segini, itu sebulan loh. Iya memang sebulan segitu, tapi kan nggak utuh. Setiap bulan itu kita perlu pengeluaran uang itu untuk makan, untuk apa, untuk sabun, untuk apa, itu kan pasti beli sendiri. Tidak semua majikan itu mencukupi TKW-nya, itu nggak semua. 1000 mungkin cari 10 mungkin yang ada majikan yang ngasih ini itu, ngasih ini itu tuh. Bener itu teman. Jujur ibu ngomong apa adanya. Ibu itu menjaga nenek sampai 7 tahun itu sampai mati. Itu hadiah ya nggak ada, apa ya nggak ada. Tapi ibu juga nggak mengharapkan, ya cuma heran gitu. Cuma heran begitu teganya diurus orang tuanya, diurus sampai 7 tahun. Mengucapkan terima kasih di saat meninggal, dibakar itu, sesudah dibakar itu kok ya nggak mengucapkan terima kasih, orang tuaku kamu jaga segini tahun dengan baik, apa itu juga nggak ada omongan, juga nggak ada hadiah apa, itu nggak mengharapkan. Ya cuma sebenarnya mungkin kalau majikan yang baik seperti majikan ibu yang dulu
Ya namanya itulah majikan di Hong Kong itu tak sama, orang itu tak sama, itulah ya ibu maklumi, nggak apa meskipun nggak dikasih hadiah, meskipun nggak dikasih apa, ibu ikhlas rela menjaga neneknya dengan baik yang dulu sebelum meninggal. Sekarang sudah meninggal jadi ibu menjaga kakeknya. Lah kakeknya itu sekarang sudah mulai pikun, sudah makan katanya belum, jadi gitu ya, kita gimana ya, pokoknya nafas kita harus panjang. Menjaga orang lansia itu tidak enak teman ya, masih enak jaga anak kecil, makin lama makin pinter. Kalau menjaga lansia makin lama makin pekok, makin pekoknya itu makin gitulah pokoknya teman ya. Sudah makan katanya belum makan, sudah mandi katanya belum mandi, itulah nafas kalau nggak bisa mengatur sendiri mungkin sesak sendiri. Ya untungnya ibu itu sudah kebiasaan menjaga orang lansia, jadi ya biarin di situ ngomel ini itu ya biarin, pintu tutup sudah, nanti capek diam sendiri, ke prinsip ibu gitu. Dulu sebelum mengerti teori menjaga orang lansia ini itu ibu tanggapin, sekarang sudah nggak mau, saya diam masuk kamar sudah gitu, dia diam sendiri jadinya. Jadi buat teman-teman semua, hari ini ibu bikin videonya di bawah rumah ya, ini bawah rumah ya, itu satpamnya di tempat satpam ya. Jadi ibu sekarang nggak bisa bikin video di pasar ya, karena di pasar rame, karena di Hongkong ada corona, sekarang Hongkong ketat. Jadi ibu bikin videonya sudah belanja, tadi ibu belanjanya tadi ya, beli tragindeng ya, beli tragindeng nih, beli buah apel, beli sambal, beli ikan ya. Ibu beli ikan 2 kilo, terus beli tragindeng, beli buah apel, beli sambal set-setan itu loh temen ya. Kalau nggak ada sambalnya makan itu nggak enak temen ya. Jadi buat teman-teman semua cukup sekian video ibu cerita tentang keadaan dan kesalahpahaman orang yang belum pernah kerja di luar negeri. Jadi ibu ucapkan itu tadi ya. Jadi buat teman-teman semua tolong like, komen, dan subscribe channel ibu ya. Tolong di-share sebanyak-banyaknya channel ibu ya teman-teman ya. Dan sekarang ini waktunya ibu mau pulang, dan ibu apabila kata-kata ibu ada yang kurang terkenan di hati teman-teman semua, ibu katakan, ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ibu salah ya juga minta maaf ya. Bila kurang sopan, ibu nggak sopan omongannya, ibu minta maaf ya, karena jujur ibu ngomong apa adanya ya. Kesalahpahaman keluarga kita yang belum pernah kerja di luar negeri, mikirnya itu cuma uang dan uang ya, mikirnya di luar negeri itu enak, uangnya banyak, sebulan segini gini, iya memang segini, tapi di luar negeri itu semua TKW itu butuh keperluan pribadi, nggak bisa kalau sebulan harus utuh segini, itu nggak bisa teman ya. Jadi jangan salah paham buat keluarga-keluarga yang di Indonesia menuduh atau menyangka atau mengira ya, itu ya orang yang pernah kerja di luar negeri itu didoain aja yang di luar negeri itu ya. Apalagi sekarang ada corona di luar negeri ya, di Hong Kong terutama ya, doain keluarganya yang ada di Hong Kong ya. Buat keluarga yang di Indonesia, doain keluarga yang ada di Hong Kong semua sehat walafiat, nggak ada apa-apa. Begitu juga ibu mendoakan teman-teman semua dan keluarga ibu, teman-teman ibu semua yang ada di Indonesia, mudah-mudahan nggak ada apa-apa, sehat walafiat juga. Dan sekarang tolong video ibu di komen, like, dan subscribe, tolong di-share sebanyak-banyaknya. Dan apabila kata-kata ibu ada yang kurang enak atau nggak sopan, ibu minta maaf yang sebesar-besar. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.